Bab 391. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Dokter warna bunga persik, 3 orang berpisah dan pergi. Bayangan dan Sirius dengan kecepatan sangat cepat melesat ke istana. Pada saat yang sama, Darah Merah dan Mawar dan 5 wanita lainnya telah bertarung bersama. Suehong memiliki kekuatan seni bela diri kuno, dan keahliannya tidak berada di bawah bayang-bayang Sirius. Saat ini, kekuatan 1 orang tidak kalah dengan 5 orang. Sejenak, tangan merah darah dan 5 wanita berkelahi. 5 wanita merasakan darah melonjak, darah meluap. Untuk sesaat, mereka semua senang. Melihat ini, Chun Mei berkata, "Sister Rose, kita berempat menyerang Suehong. Ambil kesempatan ini untuk membunuhnya." Rose mengangguk dengan wajah dingin. Saat ini, plum, anggrek, krisan, dan bambu berbahan dasar plum musim semi. 3 gadis lainnya melompat satu demi satu. Tiba-tiba, berapa tinggi mereka? Itu hanya rangkaian pakaian warna-warni bersama. Suehong tertawa, "Yah, kamu benar-benar menggunakan susunan ini untuk menghadapiku. Tetapi bahkan jika susunan ini dapat membantuku." Petik 2. Bambu krisan anggrek plum di udara membalikkan badan, melompat, menyerang satu demi satu. Meski kecepatannya sangat cepat, namun tidak melukai warna merah darah. Sebaliknya, Suehong memiliki kekuatan seni bela diri kuno, dan keempat gadis itu diserang olehnya, tetapi mereka semua terluka. Suehong tidak ingin membunuh Bambu Meilanju. Berapa banyak bawahannya yang tersisa? Rose melihat peluang itu, segera memegang belati yang terbang ketusukan punggung berwarna merah darah. Pertarungan bambu krisan anggrek merah darah dan plum terdengar. Huoran merasa sejuk di belakang, mau tidak mau tiba-tiba di satu sisi, kehidupan belati Rose mendayung pakaian merah darah. Sebuah tikaman, ketiak berwarna merah darah terpotong busuk, lubang besar, terlihat merah darah, bukan karena kaget keluar keringat dingin, kalau pelan-pelan setengah, pasti terluka parah. Mau tak mau aku memandangi Mawar itu dengan dingin dan berteriak, "Mawar, aku mengolahmu dengan hati-hati. Aku tidak menyangka kamu akan membunuhku." Rose juga dengan dingin melihat tanda lahir ungu di bawah ketiaknya yang berwarna merah darah, dengan dingin berkata, "Itu kamu." Mata Rose yang sedih dan dingin melihat darah merah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. "Bagaimana menurutmu?" Bahasa Rose sangat dingin, dan bersorak, "Awalnya kamulah yang menyibukkanku." Yang merah darah Leng di bawah, baru paham bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Karena ketika Rose lulus dari kamp pelatihan, mata merah darah melihat bahwa Mawar adalah keindahan yang langka, jadi dia menggerakkan hatinya, tidak melarang obat rahasia, dan memaksakan kepemilikannya setelah dia pingsan. Bangkit dalam keadaan linglung, hanya merasakan sakit. Kemudian, setelah dihina oleh Suehong, obatnya berangsur-angsur hilang, dan Rose dengan jelas melihat tanda lahir ungu di bawah ketiak Suehong. Sekarang tanda lahir ungu muncul lagi di hadapan Anda, dan orang yang menempati Anda akhirnya menemukannya. Bagaimana mungkin Rose tidak membencinya? Aku masih punya banyak kenangan tentang tubuh seksimu. Darahnya merah dan yin diukur dengan senyuman. "Mati kau." Pria yang membuat dirinya bermimpi buruk akhirnya muncul di hadapannya. Rose sepertinya kehilangan akal sehatnya sejenak, dan mendatangi Suehong dengan membawa belati. Namun, meskipun Suehong tidak terkejut, dia melihat belati terbang Rose, dan segera menggenggam pergelangan tangan Rose dengan kecepatan yang sangat cepat. Rose terpaksa melepaskan diri dari bawah, tidak melepaskan diri, tidak melarang matanya merah, memandang merah darah. "Apakah kamu begitu membenciku? Tapi bukan saja kamu tidak bisa membunuhku, tapi kamu juga akan melayaniku setiap hari." Merah darah adalah senyuman yang tak terkendali. Tidak tahu malu. Mei, Lan, Ju dan Zhu sedang minum pada saat yang sama, dan mereka semua mengangkat tangan. Suehong memegang lengan Rose di satu tangan dan melihat keempat gadis itu datang menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun pohon palem bambu krisan anggrek prem adalah yang pertama, tetapi rambut merah darah adalah yang pertama, dan 4 telapak tangan keluar dengan bang 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 dan mengenai 4 tubuh wanita berwarna merah darah. Keempat wanita itu tidak dapat menahan tangisnya yang menyedihkan, dan telapak tangan mereka terlempar keluar. Bambu Meilanju berusaha terbalik dari tanah, namun karena hantaman yang keras, mereka semua muntah seteguk darah. Tapi kali ini, Suehong memegang tangan Rose, tutut memuji, "Indah sekali, sungguh indah. Saya khawatir pria di dunia tidak akan tergerak jika melihatnya."
Ross sangat membenci warna merah darah, dan tangan lainnya tiba-tiba menjadi merah darah. Namun, meskipun kecepatan mawarnya cepat, kecepatan reaksi merah darahnya bahkan lebih cepat lagi, menakjubkan. Lihat kekuatan telapak tangan Ross baru saja menyerang setengahnya, lagi-lagi dengan warna merah darah untuk dipegang di tangan. Asteris. Ross memandang Sue Hong dengan dingin, tapi merasa wajah jeleknya benar-benar menjijikkan. Namun Ross malah menatapnya, seolah hanya kemarahan di matanya yang bisa mewakili kebencian Ross padanya. Haha, Ross, kamu pantas mendapatkan kecantikan. Penampilan marah ini lebih cantik dan mengharukan. Sue Hong menatap wajah berbunga-bunga Ross. Di bawah bulu matanya yang panjang ada sepasang mata berair seperti asap dan hujan. Gelombang lembut yang sentimental, meskipun membuat marah, juga membuat pikiran orang terombang-ambing. Terutama fitur wajahnya yang halus, sempurna dan tanpa celah. Sue Hong mau tidak mau menjadi sangat mabuk. Dia menelan ludahnya dan berkata, sayang sekali aku tidak bisa bersama Sue Hong seperti ini. Merah darah itu mau tidak mau mengangkat mulut jelek itu untuk mencium kening mulus itu. Mawar, bambu Meilanju. 4 perempuan melihat mawar merah darah, mau tidak mau berteriak khawatir. Namun, saat ini, Ross tiba-tiba mengangkat kakinya yang ramping namun kuat dan mendorong lututnya yang keras ke pinggang berwarna merah darah. Mabuk darah merah, kuyu dan tidak mampu mencegah, bangkit berjuang sampai ke akar kehidupan, mau tidak mau mengeluarkan jeritan seperti babi, menahan jeritan akar kaki tanpa henti. Untuk sesaat, Ross dan kelima gadis lainnya merasa marah dan tertawa. Bagus sekali, bunuh dia. Darah merah tiba-tiba mengangkat sepasang mata merah darah merah suram, menatap Ross dengan dingin, berkata, Ross, aku kasihan padamu, kamu sebenarnya ingin menyia-nyiakan aku. Aku tidak hanya ingin menghapusmu, aku juga ingin membuatmu frustrasi. Kata mawar itu dengan getir. Kalau begitu, kamu akan mati. Darah merah dingin mengaum, mengangkat telapak tangan dan memukul mawar. Kemudian Sue Hong berjalan setengah jalan, tetapi merasakan sakit yang mendalam datang dari bagian bawah tubuhnya. Jelas sekali, Ross memukulnya dengan parah. Jika kita tidak merawatnya tepat waktu, saya khawatir orang itu tidak berguna. Tapi sekarang melihat Wunu, dia akan menyerah, dan sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan kesempatan ini. Sue Hong mau tidak mau mengeksplorasi situasi luka di tempat itu melalui Yumong. Setelah penjelajahan ini, dia berteriak lagi. Mau tak mau si merah darah membenci mawar, karena si merah darah sudah dengan jelas mencari tahu alasan mengapa tempatnya begitu menyakitkan, hanya takut salah satu telurnya dihancurkan oleh mawar. Dokter warna bunga persik, merah darah tidak bisa menahan keringat, diam-diam berkata, biarkan aku melepaskanmu untuk sementara waktu hari ini, dan aku akan melunasi rekeningmu setelah aku menyembuhkan lukaku. Merah darah membaca dan tiba di sini, mau tidak mau berbalik untuk pergi, bersiap untuk pergi. Namun, ketika Sue Hong Fang berbalik, dia langsung tercengang. Karena Sue Hong tiba-tiba merasakan peluang pembunuhan yang tidak terlihat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, tetapi dia tidak tahu kapan Lin Huan berdiri di depannya. Melihat Lin Huan dengan senyuman jahat itu, dengan dingin menatap dirinya sendiri, merah darah tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Saudara Huan, bambu krisan anggrek mawar dan plum melihat Lin Huan muncul, tidak bisa menahan semua kegembiraan dan tangisan, berteriak dengan keras. Lin Huan mengangguk sedikit kepada mereka, lalu menatap Sue Hong lagi dan berkata dengan dingin, Sue Hong, bos dari Liga 7 Pembunuh, kita bertemu lagi. Jika Sue Hong bertemu Lin Huan sendirian, dia tidak akan terlalu khawatir. Kemudian telur berwarna merah darah saat ini sangat rusak, sedikit di bawah tekanan, ada rasa sakit yang sangat menyengat, sehingga dia tidak bisa menahan panik. Terakhir kali kamu dan Sirius memanfaatkan bahaya orang lain dan menyerangku bersama, jadi aku akan mencoba trik merah darahmu hari ini. Lin Huan berkata dengan dingin. Darah merah tidak langsung dari keringat dingin, cara rahasia terakhir kali dan Sirius memanfaatkan Lin Huan yang terluka di bawah si pembunuh, tidak mengharapkan pembalasan, jadi segera sadar. Lin Huan juga tidak berbicara omong kosong. Dia segera melangkah maju. Pada awalnya, Lin Huan berjalan sangat lambat, tetapi setelah 3 langkah, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan untuk sesaat, dia mengeluarkan darah merah seperti listrik. Merah darah, tetapi melihat Lin Huan dari udara, dengan kecepatan yang semakin ganas,
tinju itu benar-benar berubah menjadi kepala harimau, dengan mulut besar, pada dirinya sendiri. Harimau putih menuruni gunung. Merah darah sangat menginspirasi, Lin Huan ini secara tak terduga menggunakan tinju yang begitu berat. Tapi melihat macan putih belum mendekati dirinya sendiri, angin kencang telah meniupkan darah ke wajah merah dan kesakitan. Sue Hong mau tidak mau mengumpulkan kekuatan internalnya sendiri. Namun, pada saat kritis seperti itu, Sue Hong tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk dari tubuh bagian bawahnya. Dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Namun, saat ini, tinju harimau putih Lin Huan telah datang, dan Sue Hong tidak berdaya. Melihat bahwa tidak ada jalan kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tinjunya dan menyentuh tinju Lin Huan. Bang lari, Lin Huan hanya gemetar, tapi darah merah terkena tinju Lin Huan terbang keluar, menjatuhkan diri ke tanah, Huoran bangkit, mau tak mau tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Lin Huan tertawa dan berkata, Sue Hong, saya tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini setelah pukulan. Ayo, lakukan pukulan lagi. Petik 2. Jika pukulan ini terus berlanjut, Sue Hong akan dipukul dan dimuntahkan darah. Jika Lin Huan dipukul lagi oleh Lin Huan, Sue Hong akan mati. Sue Hong dengan jelas memahami pentingnya hal ini, di mana berani menunda, atau melarikan diri. Mau tak mau dia bangkit, menahan rasa sakit yang parah di tubuh bagian bawah, dan lari. Melihat Sue Hong hendak lari, Lin Huan mau tidak mau mengangkat matanya. Ross dengan cepat berteriak, Saudara Huan, lebih penting berurusan dengan Sirius dan bayangan. Lin Huan kemudian memikirkan Sirius dan bayangan. Dia terkejut dan berkata, ya, kedua orang ini telah melakukan banyak kejahatan. Mereka tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Seharusnya belum terlambat. Ayo cepat. Ross berkata dengan cemas, kalau kamu tidak pergi, sudah terlambat. Di manakah itu? Lin Huan merasa segalanya tidak baik. Ross berkata dengan wajah, pada awalnya, untuk mencegah serangan Sirius dan yang lainnya, kami memindahkan semua personel Istana Kekaisaran terlebih dahulu, dan kami menyergap bahan peledak di sekitar Istana Kekaisaran. Selama kami dan membunuh darah dan Tuhan tembak, begitu tidak mampu melawan, Sirius dan yang lainnya memasuki istana, Gagak dan yang lainnya akan mati bersama mereka. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Lin Huan merasakan keseriusan masalah ini, dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu terbang ke istana. Saat itu, Sirius dan Shadow memasuki istana, dan Wukuan menyerang mereka dari lantai 2 dengan senapan mesin. Saat mereka berjalan, bayangan itu naik ke lantai 2 dan menangkap Wukuan. Saat ini, Zhong Zheng sudah berdiri bersama Sirius. Meskipun Zhong Zheng tidak lemah, dia masih lemah dibandingkan dengan Sirius yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Namun, dia terjatuh dan tidak bisa bangun setelah lebih dari 10 ronde. Sirius tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak menyangka aku akan kembali. Jika kamu ingin menjadi penjahat, kamu tidak bisa mati dengan baik. Wukuan mengutuk dengan keras. Sirius terbang menjauh. Dia menamparkan wajah Wukuan dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, aliansimu akan dibagi oleh kami. Tidak ada bagian bagimu untuk berbicara di sini. Haha, bagaimana bisa begitu mudahnya memecah aliansi kita? Zhong Zheng mencibir, Sirius, tahukah Anda bahwa untuk mencegah Anda datang menyerang, kami telah memindahkan semua anggota aliansi terlebih dahulu. Bahkan jika Anda menduduki aliansi, persaudaraan aliansi kami akan bertarung bersama Anda di masa depan. Petik 2. Apa? Sirius dan Shadow tidak menyangka ketiga pria itu punya rencana seperti itu, dan mereka sangat marah. Wukuan semakin mencibir. Apa yang Anda tertawakan? Bayangan itu menginjak-injak Wukuan di tanah. Wukuan berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Suara Wukuan jatuh, tetapi dia melihat dada dan punggung Gagak itu dipenuhi bom, dan dia memegang kabel di tangannya. Sirius dan Shadow tertegun dan tertawa, konyol, kamu ingin mati bersama kami, tapi aku khawatir pengorbanannya sia-sia. Crow Yin mengukur tanah dan tersenyum, mungkin bahkan jika aku meledakkannya, itu juga tidak akan membunuhmu, tetapi jika Istana Kekaisaran naik turun, ada bubuk mesiu di mana-mana. Apa? Setelah Sirius dan Shadow mendengar kata-kata itu, pupil mereka berkontraksi. Apa katamu? Sirius mendorong. Hahaha, Gagak, Zhong Zheng dan Wukuan semuanya tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua harus dikuburkan bersama kami bertiga. Wukuan berkata sambil mencibir. Kamu membunuh saudara Huan,
dan kami akan membalaskan dendamnya bahkan jika kami mati. Tidak peduli seberapa bagus seni bela dirimu, kamu tidak dapat menghindari bom mesiu di mana-mana. Yah, kamu ingin menduduki aliansi. Namun, saudara-saudara kita di aliansi akan memandang kematian seolah-olah mereka ada di rumah, karena takut kamu tidak akan berhasil, kata Zhong Zheng dengan tenang. Shadow dan Sirius tidak menyangka saudara laki-laki Lin Huan akan memperlakukan mereka seperti itu. Dalam hal ini, jika mereka tidak dapat melarikan diri, mereka akan hancur berkeping-keping jika burung gagak menyalakan bomnya. Sirius dan bayangan tidak bisa menahan nafas. Sirius merendahkan suaranya dan berkata, "Gagak, hidup ini sangat berharga. Apakah kamu ingin mati seperti ini? Aku takut mati, tapi jika aku bisa meledakkan kalian berdua, itu sepadan dengan kematianku," kata Gagak sambil tersenyum. "Gagak, jangan bicara padanya, ledakkan bomnya." Wu Quan berteriak, "Bagus." Burung Gagak menjawab dan hendak memimpin. "Tunggu sebentar," Sirius dengan cepat berkata, "Saudara Gagak, Anda tidak perlu menarik garis yang teduh. Tuan Shadow dan saya akan berhenti sekarang, dan kami tidak akan pernah menyerang aliansi itu lagi." Faktanya, rencana Wu Quan adalah menakut-nakuti mereka. Pada saat ini, mendengar Sirius mengatakan ini, burung Gagak tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Apakah ini benar?" Sirius mengangguk dan berkata, "Serius. Yah, kamu keluar sekarang," kata burung Gagak dengan dingin. Sirius mencoba berhenti, tapi diam-diam dia mengedipkan mata pada bayangan itu. Wu Quan memperhatikan bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Gagak, jangan tertipu oleh mereka." Tapi sudah terlambat. Bagi bayangan yang memiliki kekuatan seni bela diri kuno, setiap menit dapat membawa perubahan besar. Benar saja, suara Wu Quan tidak jatuh. Bayangan itu sudah muncul di depan burung Gagak. Burung Gagak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan jatuh ke tanah. "Gagak, ada apa denganmu?" Wu Quan berteriak dengan alis. "Dia tidak bisa mati. Aku baru saja melepaskan lengannya sehingga dia tidak bisa memimpin," kata si Gagak. Sakit Gagak memamerkan giginya dan berteriak, "Zhong Zheng meraung, aku mengeja untukmu." Dia bergegas ke Sirius, tapi dia menatap ke tanah dengan satu kaki dan meludahkan darah. Wajah Wu Quan pucat pasi. Dia terjatuh di kaki bayangan itu seperti orang gila dan menggigitnya dengan keras. Bayangan itu menjerit kesakitan dan meraung, "Aku ingin mati." Wu Quan tidak takut sama sekali. Dia memandang kematian seolah-olah dia akan pulang. Dia meraung, "Saudara Zhong, kamu menghalangi Sirius. Kamu punya burung gagak." Zhong Zheng berbalik dan memegang erat kaki Sirius. Sirius mengguncangnya, tapi dia tidak melepaskannya. Bayangan itu melihat ke arah Wu Quan, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat burung gagak menjabat tangannya, menahan rasa sakit, mencoba menarik timah. Dia sangat terkejut sehingga dia menyeret Wu Quan ke depan, tapi dia sangat lambat. Zhong Zheng juga memegang erat Sirius dan meraung, "Gagak, cepat tarik talinya." Pada saat ini, burung gagak telah mencapai ujung dan hendak menariknya. Tapi Lin Huan baru saja tiba dan berteriak, "Jangan lakukan itu." Tangan gagak itu terjatuh karena terkejut. Lin Huan, Sirius dan bayangan terkejut pada saat yang sama, tetapi mereka melihat Lin Huan telah tiba dan menatap mereka dengan senyuman jahat. Wu Quan sangat gembira dan melepaskan bayangannya. Dia menangis kegirangan, "Saudara Huan, kamu akhirnya kembali." Tapi saat Lin Huan kembali, semua rencananya gagal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan terbang keluar dari cakar Luocha. Itu hanya langkah untuk membedah hati Luocha dan menyerang Wu Quan dari belakang. Bayangan itu jelas marah dan ingin membunuhnya. Namun, Lin Huan sudah mengambil tindakan pencegahan. Dia terbang menjauh dan mengulurkan tangan untuk menghalangi bayangan itu. Lin Huan tersenyum, "Tuan bayangan, kita bertemu lagi." "Lin Huan, pergilah ke neraka." Bayangan itu menerbangkan lebih dari 10 pisau lempar dan terbang ke Lin Huan pada saat yang sama. Alih-alih mundur, Lin Huan menghadapi pisau lempar itu. Bayangan itu tertawa, "Lin Huan, kamu belum memulihkan kekuatanmu, kan?" Tapi kemudian Sirius dan bayangan itu semua konyol, karena ketika mereka melihat Lin Huan melambaikan tangannya, mereka tiba-tiba mengumpulkan kekuatan mereka, dan udara tak kasat mata keluar dari tubuh Lin Huan. Dengan gerakan Lin Huan, napas itu benar-benar bekerja pada pisau terbang itu. Selusin pisau, yang awalnya terbang ke arah Lin Huan,
menoleh dan menembaki bayangan itu satu demi satu. Bayangan itu terkejut dan terbang kembali dengan cepat. Namun, kecepatan pisau lempar itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia terbang ke bayangan itu. Bayangan itu tidak berdaya dan mencoba melawan pisau terbang itu. Namun, Lin Huan telah melalui kesulitan yang besar, dan keterampilannya telah jauh melampaui bayangan itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk menembak bayangan itu sedikit demi sedikit. Pertahankan pedang dengan ki, Sirius berkata dengan menyedihkan. Aku tidak menyangka bahwa Lin Huan tidak mati, dan keterampilannya meningkat, bahkan sampai menggunakan ki untuk menahan pedang itu. Bayangan itu ketakutan. Dia melihat pisau lempar itu melesat ke arahnya dengan cepat, dan keringat besar di dahinya jatuh. Bayangan, aku memiliki banyak orang yang mati di bawah pisau lemparmu. Hari ini aku akan membalaskan dendam mereka. Lin Huan berkata dengan berat. Sirius, Sirius, bantu aku. Bayangan itu tahu bahwa Lin Huan harus bunuh diri. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak memanggil Sirius. Sirius tahu bahwa bibirnya mati dan giginya dingin. Dia ingin membantu bayangan itu. Namun, dia masih dipegang oleh Zhong Zheng dan tidak bisa bergerak sejenak. Sirius, tolong bantu aku. Jika Lin Huan membunuhku, dia akan membunuhmu. Bayangan itu meraung. Sirius juga tidak sabar, melihat jam yang menahan dirinya, bukan dari tangan yang berat itu. Saudara Zhong, burung gagak dan Wukuan mulai berteriak. Namun, melihat Sirius menepuk telapak tangannya, Zhong Zheng bersenandung pelan, mulutnya dan matanya berdarah, tetapi tangannya masih memegang Sirius. Sirius tahu bahwa Zhong Zheng telah bertarung dengannya sejak lama, dan dia terluka parah oleh Lian Li. Dia baru saja meninggal sejak lama. Ketika dia sekarat, dia tidak lupa memegangnya erat-erat. Dia sangat panik sehingga dia mencoba mematahkan tangan Zhong Zheng. Tetapi di mana dia bisa mematahkannya? Sirius panik dan melarikan diri dengan tubuh Zhong Zheng. Lin Huan melihat Zhong Zheng sekarat dengan mengenaskan. Sambil melolong, dia tiba-tiba mengirimkan gelombang gas besar dan memukul lebih dari 10 pisau lempar lagi. Untuk sesaat, selusin pisau lempar tiba-tiba mematahkan pertahanan bayangan itu, dan semuanya menembus bayangan itu, dan bayangan itu terlempar keluar oleh kekuatan besar dari pisau lempar itu. Kemudian, dengan keras, benda itu membentur dinding. Pisau pelempar pecah dan memakukan bayangan di dinding. Bayangan itu mengeluarkan darah, dan matanya terbuka lebar. Melihat bayangan itu mati dengan sangat menyedihkan, Sirius telah mematahkan keberaniannya dan menyeret tubuh Zhong Zheng ke depan dengan putus asa. Kali ini Ross memimpin Mei Lanju Bambu 5 betina, juga sudah masuk, langsung meletakkan Sirius di depannya. Melihat tidak ada cara untuk bersembunyi, Sirius berbalik dan melihat Lin Huan telah datang. Sirius sangat terkejut hingga dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Untuk sesaat, telapak tangannya tiba-tiba tertutup, Lin Huan berbalik dan mundur, dan Sirius jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, menyemburkan seteguk darah. Sirius tidak menyangka bahwa keterampilan Lin Huan berkembang pesat. Bahkan jika dia lengah, dia hanya menyerahkan telapak tangan, dan dipukuli oleh Lin Huan dan meludahi darah, yang membuatnya semakin ketakutan. Faktanya, menurut keahlian Sirius, jika dia dan Lin Huan bertarung keras, Lin Huan tidak akan membunuhnya dengan mudah. Namun, di bawah kepanikan Sirius, dia bertekad untuk lari menyelamatkan nyawanya, jadi dia lebih lemah daripada melawan arah angin. Sirius, pada hari itu, kamu mengancamku dan menyuruhku mengambil 3 tanganmu. Baiklah, ini hari yang tepat. Kamu juga akan datang dan menjemputku. Lin Huan berkata dengan dingin. Sirius berpikir dalam hati bahwa Lin Huansheng adalah marah dan akan melakukan yang terbaik. Jika dia mengambil ketiga telapak tangannya, dia akan mati. Di saat panik, dia berkata, Lin Huan, kamu tidak bisa membunuhku. Sirius, terakhir kali kamu menyerbu istana, kami punya kata. Anda keluar dari kota dan tidak pernah kembali. Tapi Anda tidak bisa berkata-kata dan bekerja sama dengan bayangan dan merah darah untuk membuat konspirasi untuk menyakiti saya. Saya khawatir saya tidak akan mati sekarang. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kata-kata Lin Huan, kata demi kata di hati Sirius, membuat Sirius dingin sampai ke dasar. Lin Huan, selama kamu melepaskan aku bersumpah aku tidak akan pernah kembali. Untuk sesaat, Sirius takut untuk melakukannya, mati. Haha, kamu memberinya kesempatan untuk membunuh saudara Zhong. Sirius, hari ini adalah harimu.
Lin Huan mencibir dan terbang lagi. Mata Sirius ketakutan, dan dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya untuk melawan. Kemudian Lin Huan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Angin kencang yang tak terbatas ada di mana-mana, dan formasinya luar biasa. Sirius merasakan itu semua miliknya dan rambutnya tertiup angin, dan wajahnya bengkok karena angin. Dengan keras, Sirius meraih tangan Lin Huan dan terbang dengan kekuatan besar. Zhong Zeng yang mati sepertinya tahu bahwa Lin Huan akan membalaskan dendamnya, jadi dia melepaskan tangannya pada saat yang tepat. Sirius terjatuh ke tanah oleh kekuatan telapak tangan, dan Fang memanjat keluar dan memuntahkan 2 suap darah. Tangan kedua telapak tangan Lin Huan memukulnya. Sirius telah muntah darah dan terluka parah. Jika Anda mendapat tamparan lagi, di mana hidup Anda? Hari ini, ketika kita membuka jendela di selokan, itu yang disebut 36 siasat suatu hari, serigala punya rencana, jadi dia akan terbang. Namun, Lin Huan tampaknya yang memimpin dalam mencegah Sirius. Lin Huan, jangan terlalu banyak menipu orang. Sirius ketakutan dan berkata dengan dingin. Aku belum melupakan apa yang kamu lakukan padaku, Sirius. Lin Huan berkata sambil tersenyum, Sirius, aku juga tidak ingin mempermalukanmu. Kamu hanya perlu menerima telapak tanganku yang ketiga. Apakah kamu hidup atau mati? Tidak ada hubungannya denganku. Lin Huan berkata bahwa dia siap menyerang Sirius. Telapak tangan ketiga Lin Huan adalah kumpulan dari semua keahliannya. Jika dia memukul Sirius dengan gegabah, dia akan mati. Lin Huan jelas tidak memberikan jalan bagi Sirius untuk bertahan hidup. Sirius mau tidak mau berseru, tunggu sebentar. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Lin Huan berhenti dan menatap Sirius dengan dingin. Lin Huan, Mengyan masih di tangan kami untuk menyelamatkanmu. Jika kamu membunuhku, Mengyan pasti akan mati. Sirius mencibir dan berpikir, untungnya, aku tidak membunuh mimpi buruk di awal dan meninggalkan kartu truf ini. Ross mendengar mimpi buruk di tangan Sirius, sesaat tidak bisa menahan kegelisahan, berkata, Sirius, cepat, di manakah mimpi buruk itu pada akhirnya? Mimpi buruk adalah penghidupanku sekarang. Bagaimana aku bisa memberitahumu dengan mudah? Sirius menyeringai licik. Lin Huan mengira Sirius sangat berbahaya, tetapi keamanan mimpi buruk tidak dapat diabaikan. Saat ini, menyelamatkan mimpi buruk masih penting, jadi dia berkata, Sirius, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, tapi demi mimpi buruk, aku akan menyelamatkan nyawa seekor anjing terlebih dahulu. Sirius menghela napas lega dan berkata, Lin Huan, jika mimpi buruk ada di tanganku, bagaimana kalau mengubah satu kehidupan ke kehidupan lainnya? Meskipun membiarkan Sirius pergi begitu saja adalah hal yang murah, Lin Huan mengkhawatirkan keselamatan mimpi buruk itu, jadi dia berkata, baiklah, ajak aku melihat mimpi buruk. Jika mimpi buruk itu aman, aku akan menyelamatkanmu seekor anjing. Mengangguk dan berkata, untuk menyelamatkan mimpi buruk, kamu hanya bisa pergi sendiri, atau aku tidak percaya. Jawaban Lin Huan sangat tajam, dan dia berjanji, oke. Wu Quan dan Gagak, serta Mawar dan yang lainnya khawatir, berkata, Huan saudara. Berhati-hatilah dengan tipuannya. Lin Huan tersenyum, terlihat sangat percaya diri, berkata, Anda dapat yakin, saya Lin Huan berulang kali melewati kesulitan besar, aman. Mereka tidak dapat membunuh saya. Semua orang tahu bahwa Lin Huan sangat mementingkan cinta dan kebenaran, dan Mengyan memiliki cinta dan kebenaran padanya, jadi dia tidak akan meninggalkannya pula. Jadi mereka semua mengangguk. Lin Huan menoleh ke arah Wu Quan dan Crow dan berkata, Saudara Zhong mati demi aliansi. Anda dengan sungguh-sungguh mengatur urusannya. Keduanya mengangguk. Lin Huan menghampiri Ross dan bercerita tentang ikan kecil. Ross mendengar roh ikan kecil itu dan mengangguk dan berkata, Saudara Huan, jangan khawatir, dia akan memberikannya kepadaku. Lin Huan mengangguk sedikit dan berkata kepada Sirius, Sirius, bawa aku melihat mimpi buruk. Sirius menjawab dan pergi lebih dulu, diikuti oleh Lin Huan. Setelah Lin Huan pergi, Wu Quan mengeluarkan bom dari burung gagak, lalu mengeluarkan bubuk mesiu dari seluruh istana, dan memanggil semua saudara kembali untuk mengatur urusan Zhong Zeng. Ross membawa Mei Lanju ke Hotel Xiao Yuer. Dia menyapa pelayan dan pergi ke kamar Xiao Yu. Tetapi saya melihat ikan kecil itu sedang tidur nyenyak, dan ada senyuman manis di wajah cantiknya. Sister Ross, dari mana datangnya gadis kecil cantik seperti itu? Chun Mei bertanya. Ross berkata sambil tersenyum kecil, gadis ini adalah kekasih saudara Huan.
Keempat gadis lainnya menangis karena terkejut. Meski usianya baru 10 tahun, gadis itu terlihat lebih muda, seolah-olah dia belum dewasa, dia masih sangat muda sehingga dia termasuk dalam akun Hwange. Sulit untuk menghindari keterkejutannya. Jangan kaget, kata Ross sambil tersenyum. Gadis ini tidak tahu tentang urusan manusia. Dia mungkin tidak mengetahui hal semacam itu. Petik 2. Maka Ross bercerita bahwa ikan kecil itu melihat Lin Huan melakukan itu dengan Meng Ya dan Meng Su, lalu dia ketakutan dan takut digigit ular raksasa di pinggang Lin Huan. Mendengar ini, keempat wanita itu tidak bisa menahan tawa. Namun, pada saat ini, ikan kecil berkata dalam mimpi, kakak Ross benar-benar tidak menipuku. Senang sekali digigit ular. Kakak, tolong gigit aku lagi, haha. Melihat seringai di wajah ikan kecil itu, kelima gadis itu, Ross dan Mei Lan Juzu, mau tidak mau saling memandang. Jadi, Saudara Huan telah memberikannya pada orang itu. Kata Ross, tersipu. Saudara Huan, sayang sekali. Dia tidak akan melepaskannya ketika dia masih sangat muda. Xia Lan mengangkat mulutnya dan berkata, hatinya terasa masam. Ross menggelengkan kepalanya dan berkata, latihan seni kebahagiaan Saudara Huan telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tapi terakhir kali, Sirius dan Sue Hong menyerangnya. Dia terluka parah. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Sekarang Hwange bisa kembali aman dan sehat, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Obat warna bunga persik, anggrek plum krisan bambu. Empat wanita mengangguk satu demi satu. Chun Mei melangkah maju, memandangi ikan kecil itu dan berkata, gadis ini masih sangat muda sehingga dia terlihat sangat menawan. Aku khawatir ketika kita besar nanti, tidak ada dari kita bisa membandingkannya dengan dia. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas. Dongzu baru berusia 19 tahun. Untuk sesaat, matanya yang besar bersinar dan dia berkata, kenapa kita tidak mengolok-oloknya? Trik apa? Semua orang bertanya. Karena kakak Ross berkata bahwa kakak Huan harus meninggalkannya di sini, tapi dia takut dia akan melarikan diri, jadi dia menggunakan nafas bahagia Yin dan Yang untuk membuatnya tidur. Sekarang kakak Huan sudah pergi, ayo bangunkan dia. Apa yang akan terjadi jika dia tidak melihat saudara laki-laki Huan? Mendengar kata-kata itu, gadis-gadis itu tidak bisa menahan tawa. Sejenak, 5 orang perempuan maju silih berganti, membuang lubang hidung, menggaruk telinga, bahkan menggaruk kaki ikan kecil. Ikan kecil sedang bermimpi, namun tiba-tiba terasa gatal di sekujur tubuh, terutama lubang hidung yang gatal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap dan bersin. Kelima gadis itu disemprot oleh ikan kecil itu, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk melarikan diri satu demi satu. Ikan kecil terbangun dari tidur nyenyaknya. Pertama, dia melihat plum, anggrek, krisan, dan bambu. Mereka seindah bunga. Dia bertanya-tanya. Ross sengaja membalikkan badannya agar ikan kecil itu tidak melihatnya. Tapi mata ikan kecil, melihat postur Ross yang sempurna, berteriak, Sister Ross. Ross berbalik, dengan wajah dingin yang sengaja berkata, siapa adik mawarmu? Melihat wajah cantik Ross, ikan kecil berpikir bahwa dia tidak bisa mengakui kesalahannya. Jadi dia menangis, kamu adalah saudara perempuan Ross, aku tidak mengakui kesalahanku. Wajah Ross sudah dingin, berkata, aku mawar yang baik, tapi aku bukan adik mawarmu. Apa yang sedang terjadi? Ikan kecil sangat terkejut. Ada apa? Ada apa? Kamu datang untuk bertanya kepada kami. Kami akan menanyakan ada apa. Chun Mei menegur dengan lengan bajunya. Siapa kamu? Ikan kecil itu bingung. Kita semua adalah orang-orang Huan. Keempat wanita itu berkata satu demi satu. Ross berkata dengan dingin, ikan kecil, tahukah kamu apa yang terjadi? Awalnya, kami semua dimanjakan oleh kakak Huan, tapi setelah kakak Huan menanyakanmu, dia menutup mata terhadap kami. Menurutmu apakah kami marah atau tidak? Ikan kecil itu tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Kelima wanita itu menegur secara bersamaan. Saudara Xiao Huan sangat baik padaku. Meskipun dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekelilingnya, dia tetap sangat mencintaiku di dalam hatinya. Hehe, ikan kecil itu tertawa bangga, dan kelima gadis itu sangat marah. Saudari, ayolah. Mawar memberi minuman keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikan kecil itu meringkuk dan gemetar ketakutan. Kamu membuat kami kehilangan dukungan dari saudara Huan. Ayo beri kamu pelajaran, kata 5 bedak tabur perempuan. Ibuku, kakak laki-laki,
kakak laki-laki, datang dan bantu aku. Ikan kecil itu dikelilingi oleh 5 gadis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saudara Huan memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tidak ada yang berani menyelamatkanmu sekarang. Mawar tertawa. Ayo, saudari. Saat itu, kelima wanita itu melemparkan diri ke atas ikan kecil itu dan mencakarnya lagi. Ikan kecil itu terkikik dan menangis. Tolong biarkan aku pergi. Ikan kecil itu berdoa sambil tersenyum. Kalau begitu kamu berjanji kepada kami untuk menjauh dari saudara Huan sejauh mungkin, dan jangan selalu terombang-ambing di depannya. Mawar tertawa. Mengapa demikian? Ikan kecil bertanya sambil tertawa. Kamu tidak mengerti. Kamu sangat muda dan cantik. Dengan kamu di depan saudara Huan, di manakah kita di mata saudara Huan? Chunmei juga tertawa. Begitu ikan kecil itu berpikir bahwa dia tidak bisa berada di depan kakak laki-lakinya, kakak laki-laki itu tidak akan menggigitku dengan ular jika dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa digigit ular, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak setuju. Kalau begitu, jangan salahkan laki-laki kita karena tidak kenal ampun, saudari. Ayo, keok, 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 keok. Saat itu, pintu terbuka dan Liu Mengya dan Liu Mengsu masuk. Melihat Liu Mengya dan Liu Mengsu, ikan kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Saudari Mengya. Saudari Mengsu, datang dan bantu aku. Liu Mengya melangkah maju dan berkata, hadirin sekalian, berhenti dulu. 5 perempuan berhenti sejenak, berdiri di satu sisi, ikan kecil malu untuk bangun. Haha tersenyum, mimpi ya kakak, atau kamu? Liu Mengya berkata dengan wajah dingin, jangan puji aku dulu, jawab beberapa pertanyaan dulu. Ikan kecil melihat juru selamat tiba, dengan cepat mengangguk. Bagaimana kamu bertemu dengan saudara Huan? Kakak, dia terluka parah hari itu dan hanyut dari sungai. Saya baru saja bertemu dengannya dan menyelamatkannya. Ikan kecil dengan gembira berkata, sebenarnya, setiap hari aku memimpikannya kakak laki-laki tiba-tiba muncul. Keinginan ini akhirnya menjadi kenyataan. Memang, kemungkinan yang sangat kecil ini terjadi pada ikan kecil, harus dikatakan bahwa nasib ikan kecil dan Lin Huan tidak sama, lebih. Terlebih lagi, jika bukan karena ikan kecil, Lin Huan pasti sudah mati. Semua gadis mengangguk sejenak. Nah, apakah kakak punya satu? Liu Mengya belum selesai, telah menjadi merah. Atau Liu Meng berkata, adikku bertanya apakah kamu adalah kakak laki-laki tertua dan apakah itu terjadi padamu? Apa masalahnya? Ikan kecil memiliki ekspresi yang aneh. Itu dia. Apa itu? Itu. Liu Mengsu tersipu cemas dan lehernya tebal. Jangan tanya, kami baru saja mendengarnya dalam tidurnya. Apalagi yang dia katakan sehingga nyaman digigit ular. Ikan kecil berwarna putih lesung pipit terlihat. Jadi itu yang kamu bicarakan. Ikan kecil tiba-tiba berkata, tentu saja, Suster Rose benar-benar tidak menipu saya. Awalnya, saya merasa sangat sakit hingga saya harus menangis. Namun kemudian, bukan saja saya tidak merasakan sakit, tetapi saya juga merasakannya, senang dan nyaman. Ikan kecil disisa rasa, dan gadis-gadis itu sangat marah. Lakukan, Liu Mengya berkata. Ikan kecil tiba-tiba panik, mimpi ya kakak, tolong aku, bantu aku. Kami takut saudara Huan akan memanjakanmu sendirian, jadi kamu harus menyetujui persyaratan kami. Mimpi buruk Hei mencibir, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ikan kecil itu berseru dan berteriak, jangan khawatir, katakan masalah ini, pertama-tama aku akan memberitahu saudara Huan sebuah rahasia. Apa rahasianya? Sebenarnya, orang yang paling disukai saudara Huan bukanlah aku. Ikan kecil tertawa. Siapa itu? Semua wanita sejenak merasa tidak nyaman. Faktanya, ketika Lin Xuewei melihat Liu Mengya dan Liu Mengsu bergegas pergi, dia meninggalkan hatinya dan berpikir bahwa ada begitu banyak wanita di sekitar saudara Huan, dan pasti ada yang salah dengan mereka. Penasaran sejenak, dia melanjutkan. Saat ini, saya berbaring di celah pintu dan menguping. Ketika saya mendengar pertanyaan ini, saya tidak bisa tidak berkonsentrasi padanya. Pada saat yang sama, saya merasa seperti 15 ember air. Siapa ini?
Mereka bertanya. Ikan kecil memandangi kerumunan dan berkata, kecuali saudari Meng Ya, saudari Meng Su, dan saudari Rose, siapakah di antara kalian yang merupakan saudari Suewei? Lin Suewei. Semua orang berseru. Ternyata favorit saudara Huan adalah Lin Suewei. Liu Mengsu mau tidak mau berkata dengan salah, ikan kecil, bagaimana kamu tahu? Ikan kecil itu merenung dan berkata, karena saudara laki-laki Huan terluka parah dan koma, dia terus berbicara omong kosong. Di antara mereka, saya paling sering mendengar namanya saudara perempuan Suewei. Tetapi dia juga memanggil saudara perempuan Rose, saudara perempuan Meng Ya dan saudara perempuan Meng Su, serta nama banyak orang. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Oh, ancaman kami yang sebenarnya adalah Lin Suewei. Liu Meng Ya berkata, saudara Huan dan Suewei telah melalui hidup dan mati. Petik 2. Liu Meng Ya berkata kemudian, matanya menjadi merah. Ikan kecil tertawa, saudari Meng Ya, jangan sedih. Faktanya, saudara Huan memanggil saudari Suewei, yang paling sering menyebut-nyebut kakak Rose dan kamu. Apa yang saudara Huan katakan? Para wanita itu bertanya pada saat bersamaan. Ikan kecil berkata sambil tersenyum licik. Ikan kecil, jika kamu tidak membicarakannya, jangan salahkan kami karena kejam, kata Liu Meng Ya sambil melambaikan cakarnya. Baiklah, kataku. Ikan kecil itu menyerah lagi dan lagi. Kakak laki-laki Huan secara tidak sengaja paling sering menyebut adik perempuan Suewei. Dia mengatakan bahwa dia kasihan padanya. Mereka saling mencintai, tapi mereka hanya bisa menyelinap bersama. Dan mengatakan dia tidak menepati janjinya, aku minta maaf padanya dan sebagainya. Petik 2. Jika kita beralih ke masa lalu, pemaparan Xiao Yuer terhadap materi seperti itu pasti akan menjadi berita yang meledak-ledak. Namun, tentang rahasia luar biasa ini, Lin Suewei telah mengatakan semuanya, jadi kami tidak terkejut. Lin Suewei mendengarkan di pintu. Dia hatinya hangat. Lagi pula, dia tahu bahwa dia adalah yang paling penting di hati Huange. Sudah cukup. Lalu apa? Lalu Suster Rose menang, kata ikan kecil. Itu, kakak Huan sepertinya sangat kasihan padamu. Saat dia berbicara tentangmu, dia menangis. Bagaimana menurutmu aku minta maaf padamu? Kamu kesepian dan sengsara, tapi aku ingin menebusnya, tapi aku dibunuh oleh pengkhianat. Petik 2. Rose mencium ucapannya, ketahuilah bahwa Lin Huan telah menyimpan rasa bersalah pada dirinya sendiri, jadi meskipun Anda tidak mengetahui hidup dan mati, ingatlah juga hal ini. Adapun nanti, ada lebih banyak orang di Huangoti. Katakan mimpi ya dan mimpi su kamu jangan sedih, kakak hidup ini bisa menemanimu sangat beruntung. Dia bilang dia baru saja berkumpul dengan Mei Lan Zhu dan biarkan harapanmu pupus. Saudara Huan benar-benar merasa bersalah dan seterusnya. Kata-kata ikan kecil, gadis-gadis itu menangis, berkata, untungnya saudara Huan kembali dengan selamat. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan bisa melihat saudara Huan. Jika kamu ingin menggangguku, ikan kecil itu cemberut. Ya, terima kasih kepada ikan kecil. Semua wanita memuji satu demi satu. Ikan kecil. Mendengar ini, ikan kecil itu begitu cantik sehingga dia tidak bisa menahan sepasang matanya yang besar dan berkata dengan licik, sebenarnya, aku hanyalah seorang gadis kecil. Aku tidak akan menjadi ancaman bagi saudara perempuanku, sebaliknya, saudara Huan, saudara perempuan Suewei, adalah ancaman kita bersama. Petik 2. Mendengar ini, semua orang setuju. Liu Meng Ya juga sejalan dengan caranya. Untungnya, saudara Huan adalah seorang gangster, dan kami tidak peduli dengan reputasinya. Jika saudara Huan adalah orang biasa, saya khawatir itu bukan bagian kami. Gadis-gadis menghela nafas. Liu Mengsu juga mengangguk dan berkata, saya dan saudara perempuan saya telah melihat saudara laki-laki Huan dengan mata kepala kami sendiri. Saat itu, kami mengira Suewei telah terbunuh oleh bom. Cara dia menangis sungguh mengharukan. Saat itu, saudara perempuan saya dan aku masih cemburu. Bagaimana perasaan kakak dan adikku bisa lebih mengguncang bumi daripada cinta? Aku tidak mengerti sampai Suewei menceritakan keseluruhan. Ceritanya, pengalaman hidupku juga pasti menyedihkan, aku pasti tidak bisa menghindarinya. Rose tiba-tiba memikirkan hal-hal di antara keduanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sister Rose, saudari kami mengambilkannya untukmu. Mei Lan Zhu menggema. Lin Suewei mendengar komentar mereka di luar pintu. Dia merasa itu tidak baik. Dia tidak ingin pergi saat ini.
Dia berbalik dan pergi. Namun, dia sedang terburu-buru dan menyentuh pintu. Siapa? Gadis-gadis itu berteriak pada saat bersamaan. Keterampilan Rose cepat. Dia terbang dengan anak panah, menghalangi jalan Lin Xuewei. Lin Xuewei, ini benar-benar jalan yang sempit. Rose menyeringai dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Xuewei bertanya dengan hati-hati. Kamu mengatakan apa yang ingin aku lakukan, ikutlah denganku. Rose meraih lengan Lin Xuewei dan menariknya ke dalam ruangan. Sangat mudah menemukan tempat dengan sepatu besi yang rusak. Saya tidak menyangka dia akan mengikuti saya, Rose tertawa. Kamu adalah saudari Xuewei. Ikan kecil menatap Lin Xuewei dengan mata besar, dan tidak bisa tidak memuji, pantas saja kakak begitu peduli padamu, jadi kamu terlihat sangat cantik. Begitu suara ikan kecil turun, semua gadis memelototi ikan kecil satu demi satu. Ikan kecil berteriak secara rahasia. Dia segera mengubah lidahnya dan berkata, aku salah. Aku salah. Kakakmu cantik. Lin Xuewei, kamu jelek sekali. Lin Xuewei memandang Xiao Yuer dan merasa sedih. Tapi Bing Xuewei sama pintarnya dengan Lin Xuewei. Tentu saja, dia tahu Xiao Yuer adalah yang termuda, sederhana dan kekanak-kanakan, dan yang terbaik adalah membodohinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Xiao Yu, ketika aku datang ke sini, Huan memberitahuku bahwa Xiao Yuer adalah yang paling licik. Jika kamu tidak menyukainya, kakakku akan menyerahkannya. Selama kamu berbicara, kakakku akan mendengarkanmu. Ikan kecil mencium ucapan, katakan, kakak Huan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin Xuewei berkata sambil tersenyum, tentu saja itu benar, bagaimana saya bisa menebusnya. Wow, ikan kecil menangis, kakak tidak menginginkanku. Kakak tidak menyukaiku. Rose dengan cepat menasihati, ikan kecil, dia berbohong padamu, jangan percaya padanya. Lin Xuewei sangat yakin untuk mengatakan, kata-kata saudara Huan, katakan saja padaku, tentu saja aku tahu. Ikan kecil, selama aku menuntutmu pada saudara Huan tidak akan menginginkanmu. Ikan kecil menangis dan berkata, saudari Xuewei, tolong jangan tuntut aku. Dokter warna bunga persik, Lin Xuewei mengangguk dan berkata, selama kamu mendengarkanku, aku tidak akan membiarkan saudara Huan mengusirmu. Ikan kecil jelas mendengar bahwa Lin Huan sangat mencintai Lin Xuewei, jadi Lin Xuewei tidak berani mendengarkan, jadi dia berjanji, saudari Xuewei, aku akan mendengarkanmu. Ikan kecil, Rose, Mengya dan Mengsudun sangat marah. Liu Mengya melangkah maju, Lin Xuewei tidak bergantung pada kakak sepertimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, saudari, ayo beri dia pelajaran. Lin Xuewei tidak menyangka orang-orang ini akan datang begitu mereka mengatakannya. Semuanya seperti serigala dan harimau. Untuk sesaat, dia membenci Lin Huan karena memprovokasi begitu banyak serigala dan harimau betina. Namun saat ini, saya tidak bisa berlari lagi, sehingga saya langsung ditangkap oleh para wanita tersebut dan ditinggalkan di tempat tidur. Ikan kecil itu melihatnya, dan itu sangat menyedihkan. Itu sangat bagus, dan dia hanya menggigil di dalam hatinya. Setelah kejadian tersebut, mata Lin Xuewei memerah dan air matanya mengalir. Liu Mengya membelai Lin Xuewei dan berkata, saudari Xuewei, kita adalah saudara perempuan yang baik mulai sekarang. Lin Xuewei memandang kerumunan dengan mata yang tidak bisa dipercaya dan berkata, lepaskan aku. Semua gadis mengangguk dan berkata, siapa yang membiarkanmu menjadi saudara perempuan Xuewei, yang paling dicintai Huange? Lin Xuewei sangat gembira dan berkata, Rose, jangan salahkan aku. Mata Rose merah. Dia memikirkan kehidupannya yang menyedihkan dan berkata, jika bukan karena ibumu, aku tidak akan sendirian. Tapi itu saja, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Lin Xuewei benar-benar merasa bersalah pada Rose. Dia dengan lembut menghiburnya dan berkata, Rose, pada awalnya, ibuku tidak punya pilihan selain menebus kesalahannya. Rose menjabat tangannya dan berkata, jangan sebutkan masa lalu. Untungnya, kedua saudara perempuan kita jatuh cinta pada saudara laki-laki Huan, dan yang lebih beruntung lagi, semua saudara perempuan kita dapat dilindungi oleh saudara laki-laki Huan. Para suster tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Perang antar wanita telah berakhir. Tapi asap mesiu memenuhi udara, arus bawah melonjak, entah berapa banyak konflik yang akan mereka buat saat mereka rukun di masa depan. Saat itu, Lin Huanlah yang menderita. Lin Huan langsung pergi bersama Sirius untuk menyelamatkan Meng Yan dan datang ke altar aliansi 7 pembunuh.
Lin Huan mengetahui lokasi kubu Liga 7 pembunuh. Meskipun dia datang ke wilayah orang lain, Lin Huan naik tanpa ragu-ragu. Sirius membawa Lin Huan ke dalam altar, dan beberapa wanita cantik segera memperhatikan mereka dengan waspada. Tapi wanita cantik ini mengenal Sirius, jadi mereka tidak melakukannya. Dan Sirius memandangi beberapa wanita cantik, diam-diam mengedipkan mata pada seorang wanita cantik. Semua wanita cantik ini sangat terlatih dan waspada. Si cantik segera mengerti arti Sirius, dan masuk tanpa mengetahui suara dan warnanya. Si cantik telah datang ke ruangan tempat Sue Hong berada dan mengetuk pintu. Sue Hong terluka dan melarikan diri. Saat ini, Fang Yumong selesai. Melihat pria bengkak di kakinya, dia tidak bisa menahan kebenciannya. Dia berkata, untungnya, dia lolos tepat waktu. Kalau tidak, jangan katakan dia tidak bisa mempertahankan nyawanya. Saya khawatir nyawanya akan hilang di sana. Pada saat ini, ketika saya mendengar ketukan di pintu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan tidak sabar, apa yang kamu lakukan? Wanita cantik itu menjawab dengan cepat, bos, bawahan ada urusan penting untuk dilaporkan. Masuk, darah merah dengan ringan berkata A. Si cantik mendorong pintu masuk dan mendatangi Sue Hong dengan hormat. Apa masalahnya? Kepala berwarna merah darah tidak terangkat. Bos, Sirius membawa seorang pria muda dan tampan ke dalam altar. Sirius terlihat sangat gugup. Si cantik menjawab dengan jujur. Pria muda dan tampan. Pada reaksi pertama, dia memikirkan Lin Huan. Dia terkejut dan diam-diam berkata, apa tujuan Sirius ini? Mengapa dia membawa Lin Huan ke sini? Tidak apa-apa, aku akan pergi, kata si cantik. Tunggu sebentar, kamu cepat membantuku melihat apa tujuan pria itu datang ke sini. Merah darah menasihati suatu cara. Si cantik mengangguk dan keluar. Saat ini, Lin Huan langsung menemui Sirius dan berkata dengan dingin, Sirius, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Sirius menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Huan, seni bela dirimu jauh lebih unggul dariku. Beraninya aku melakukan sesuatu. Di mana mimpi buruknya? Lin Huan bertanya. Sirius berkata dengan jujur, tempat ini adalah tempat berwarna merah darah. Tempat mimpi buruk. Bagaimana saya bisa tahu? Sirius, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang? Lin Huan berkata dengan sengit. Aku takut, tapi ketika kamu datang ke sini, apakah kamu masih ingin keluar hidup-hidup? Sirius tertawa terbahak-bahak. Sirius, Lin Huan merasa tertipu dan mau tidak mau terbang menuju Sirius. Namun, Sirius terbang menjauh. Di saat yang sama, beberapa rekan cantik di sebelahnya mulai bekerja. Lin Huan melangkah pergi dan bertarung dengan beberapa wanita cantik. Meskipun wanita cantik ini memiliki keterampilan yang bagus, Lin Huanxing sedang terburu-buru. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menjatuhkan wanita cantik ini ke tanah. Lalu dia mengikuti Sirius. Hari itu, serigala masuk ke pintu rahasia dan melihat keindahan. Dia berkata dengan cepat, bahwa aku menemui Sue Hong. Melihat Sirius, khawatir, si cantik segera mengangguk dan membawa Sirius ke ruangan berwarna merah darah. Setelah Lin Huan menyusul, si cantik telah menyentuh senjata rahasia dengan cara rahasia, dan tiba-tiba anak panah terbang yang tak terhitung jumlahnya mendatangi Lin Huan. Namun, kemampuan Lin Huan kini tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, dia menggunakan kekuatan internalnya untuk membagi panah menjadi dua sisi, dan kemudian dia terbang melewati celah tersebut. Tapi di bawah blok ini, setelah Lin Huan lewat, tidak ada tanda-tanda Sirius, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke depan dengan hati-hati. Sirius masuk ke kamar Sue Hong. Sue Hong menatapnya dengan marah dan berkata dengan dingin, Sirius, bagaimana kamu memimpin Lin Huan ke sini? Sirius mengerutkan kening dan berkata, apakah saya ingin melakukan ini? Jika saya tidak menggunakan strategi ini, saya khawatir saya akan dibunuh oleh Lin Huan seperti bayangan. Bayangan itu sudah mati. Sue Hong berkata dengan heran, ya, bayangan itu telah mati di tangan Lin Huan. Sirius mengangguk dan mengambil kepalamu dan berkata, sekarang, kita hanya bisa bekerja sama untuk menangani Lin Huan. Jika Lin Huan tidak menyingkirkannya, maka kau dan aku akan berakhir. Tetapi keterampilan Lin Huan telah meningkat lagi. Saya khawatir Mang Ungu bukan lawannya sekarang. Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bukan lawannya. Sue Hong mengingat pukulan Lin Huan saat itu, tetapi dia masih memiliki rasa takut yang masih ada. Meskipun Lin Huan memiliki kekuatan super,
kita masih memiliki kartu truf di tangan kita. Kata Sirius masam, kamu berbicara tentang mimpi buruk. Darah merah tiba-tiba terbangun. Ya, itu mimpi buruk. Sirius mengangguk dengan berat. Jika kamu mengatakan itu, aku memikirkan rencana yang cerdas, Suehong mencibir. Apa masalahnya? Sirius memelototi Suehong. Dokter warna bunga persik Suehong segera berbaring di telinga Sirius dan berbisik. Sirius tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan dingin, Lin Huan, kematianmu akan datang. Kalau begitu, kami akan bertindak sendiri-sendiri. Merah darah menasihati suatu cara. Sirius mengangguk, lalu terbang keluar pintu. Melihat Lin Huan datang ke sini, dia mencibir, Lin Huan, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan mimpi buruk? Ikuti aku. Dengan itu, Sirius terbang ke depan. Kemana harus pergi? Lin Huan berteriak dan menyusul. Saya melihat serigala terbang seperti listrik hari itu, lurus di sepanjang jalan yang gelap, berlari ke depan. Lin Huan mengejarnya dan mencegah Sirius membuat rencana jahat. Sirius terbang ke depan, tetapi melihat ujung depannya telah diblokir, dan di ujungnya, seperti yang dikatakan Suehong, ada budak emas. Sirius berlari di masa lalu, dan segera bergerak di bawah budak emas, terjadi ledakan di akhir. Kemudian, dengan suara gemuruh, sebuah pintu terbuka di dinding di ujungnya. Sirius cepat-cepat berbalik ke pintu. Lin Huan meraung, kemana harus pergi? Juga dengan serigala di pintu. Namun, ketika Lin Huan memasuki lubang masuk, pintu rahasianya tertutup. Lin Huan melihat sekeliling, di mana jejak Sirius. Namun di dalam ruangan besar itu, terdengar setetes suara. Lin Huan terkejut. Dia sudah menyadari bahwa suara itu berasal dari lemari kayu cendana di dinding seberang. Lin Huan tidak berani menunda lagi, dan segera membuka pintu lemari kayu cendana. Tapi sekilas, Lin Huan tidak bisa menahan nafas dan berkeringat. Saya melihat mimpi buruk itu dimasukkan ke dalam lemari, dan mimpi buruk itu diikat dengan bom waktu di sekujur tubuhnya, dan suaranya diunggah dari pengontrol pada bom waktu. Lin Huan kaget dan pergi untuk menghilangkan lem dari mulut mimpi buruk. Meng Yan menghembuskan napas cepat dan berseru, Lin Huan, pergilah, pergilah, sudah terlambat jika kamu tidak pergi. Namun Lin Huan melihat instrumen bom waktu hanya tersisa 1 menit. Dia menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berkata, mimpi buruk, jangan bicara omong kosong. Karena aku di sini, aku tidak akan pergi. Bom waktu ini tidak bisa diangkat. Apakah kamu ingin mati bersamaku? Kata Nightmare dengan panik. Diam. Lin Huan dengan dingin meraung, bicara lagi. Kita semua mati di sini. Nightmare mau tidak mau menutup mulutnya, tapi ada arus hangat di hatinya. Bagaimanapun, Lin Huan bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan satu sama lain, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Lihat waktu bom waktu telah disesuaikan menjadi 58 detik, tetapi Lin Huan tidak melihat petunjuk apapun. Hanya Ross yang menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, bom kali ini adalah bom mati. Tidak peduli kamu menyentuh benangnya, bomku akan meledak. Lin Huan benci, tapi tidak menyangka Sirius begitu kejam. Tapi Lin Huan tertawa dingin dan berkata, apakah begitu mudah membunuhku? Lin Huan berpikir bahwa cara efektif saat ini adalah dengan menyingkirkan bom mimpi buruk itu secepat mungkin, lalu membuangnya. Hanya dengan cara inilah kita bisa menyelamatkan mimpi buruk di garis hidup dan mati. Namun jika Anda menyentuh salah satu kabel pada bom tersebut akan meledak. Namun, dibutuhkan waktu kurang dari 4 detik untuk menyentuh timah hingga menyebabkan bom meledak. Artinya, jika Anda perlu melepaskan bom dari mimpi buruk hanya dalam 4 detik, buang saja. Jika Anda adalah siapapun, mustahil untuk memiliki kecepatan secepat itu, dan hanya dalam 4 detik, mustahil untuk melepaskan bomnya. Tapi Lin Huan tahu itulah satu-satunya cara. Lin Huan, yang memiliki keselarasan yin dan yang, telah menjadi sangat cepat, seperti kilat. Jadi Lin Huan mengatupkan giginya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Lin Huan melihat waktu tampilan instrumen pada bom waktu hanya lebih dari 10 detik, namun kini juga tertunda. Tiba-tiba, dia melambaikan jarinya seperti listrik, dan gunting tajam di antara jari-jarinya. Tanpa diduga, dia memotong semua kabel dan membuangnya. Pada saat yang sama, bom tersebut mengeluarkan suara gemuruh yang sangat besar. Lin Huan memeluk Meng Yan dan terlempar keluar oleh gelombang gas bom. Ketika asap menyebar, Lin Huan menyebarkan asap dan melihat mimpi buruk menatap dirinya sendiri. Mimpi buruk,
bagaimana kamu bisa melihatku seperti ini? Lin Huan bertanya dengan heran. Mimpi buruk sebenarnya tersenyum, wanita seperti es ini, untuk pertama kalinya tersenyum cantik, seperti menghadap matahari terbit yang mekar teratai. Amerika Serikat sungguh menakjubkan. Saudara Huan, kamu benar-benar melakukannya. Bahasa lembut mimpi buruk, biarkan berlari mendengar hati yang tajam. Lin Huan tahu bahwa mimpi buruk itu begitu indah ketika es dan salju mencair. Mimpi buruk, kamu sangat cantik dan lembut sekarang. Lin Huan berkata dengan tulus. Mimpi buruk, tersenyum dan cantik, berkata dengan lembut, apakah kamu menyukainya? Ya, tentu saja. Lin Huan sangat gembira, Huoran memeluk mimpi buruk. Fase mimpi buruk dengan lembut, dan Lin Huan berciuman bersama. Pada saat ini, tetapi saya tidak tahu dari mana datangnya suara Sirius, berkata, Lin Huan, sungguh tidak menyangka, tidak meledakkanmu. Sirius, kamu di mana? Aku harus membunuhmu. Lin Huan meraung. Aku khawatir kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Sirius Yin mengukur untuk tersenyum, berteriak, kakak merah darah, tangan. Merah darah dengan dingin seharusnya menjawab, bagus. Tapi melihat suara merah darah jatuh, pelat baja besar tiba-tiba jatuh dari atas ruangan itu, dan pelat baja di atasnya adalah tenda berduri tajam. Jika mereka jatuh dengan pelat baja di punggungnya, mereka tidak hanya akan dihantam menjadi kue daging oleh pelat baja, tetapi juga ditusuk oleh duri yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh mereka akan berlumuran darah. Nightmares dan Lin Huan melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri sejenak, dan wajah mereka terlihat seperti warna tanah. Di luar ruangan terdengar tawa Sirius dan Sui Hongyin. Melihat pelat baja itu akan jatuh, Lin Huan tiba-tiba mengumpulkan seluruh napasnya dan naik. Sesaat, pelat baja itu berhenti di udara. Lin Huan yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Sirius menyaksikan dengan ngeri. Sirius, jangan khawatir. Pelat bajanya beberapa ribu jin. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan Lin Huan, dia tidak dapat mendukung banyak waktu. Sui Hong berkata dengan sengit. Meng Yan melihat ke arah Lin Huan yang mencoba menopang pelat baja. Dia merasa bingung. Lin Huan meraung, mimpi buruk, cepat temukan organnya. Meng Yan panik dan pergi mencari mekanismenya kemana-mana. Tapi di atas tembok itu, mulus, di manakah mekanismenya? Saudara Sui Hong, mereka tidak akan merusak mekanismenya, kata Sirius dengan cemas. Bahkan jika ada mekanismenya, mereka tidak dapat menemukannya. Sui Hong berkata dengan percaya diri. Saat ini, dia melihat mimpi buruk itu seperti semut di panci panas, mencari mekanismenya kemana-mana. Namun, dia mencari ke seluruh ruangan, tetapi tidak ada mekanisme, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk duduk di tanah. Lin Huan mencoba yang terbaik untuk mendorong pelat baja ke bawah, tetapi kekuatannya perlahan-lahan habis, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak ditekan perlahan oleh pelat baja. Selain itu, Lin Huan tidak bisa menahan muntah darah dari mulutnya di bawah tekanan yang besar. Hahaha, aku tidak tahan. Lin Huan, pergilah ke neraka. Sirius tertawa penuh kemenangan. Hahaha, Sui Hong juga tertawa bangga. Tekanan besar datang ke Lin Huan. Pembuluh darah Lin Huan pecah, pupil matanya memerah, dan dia jatuh berlutut. Rao masih berusaha sekuat tenaga untuk menopang pelat baja. Saudara Huan, aku puas mati bersamamu. Menyerahlah. Mimpi buruk mengalir ke pelukan Lin Huan dan menangis. Rambut Lin Huan tampak mengeluarkan darah, dan dia menggeram dengan dingin, saya tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir. Meng Yan menatap mata Lin Huan yang tegas, mengangkat kepalanya dengan berat, dan berkata, ya, kami tidak bisa menyerah. Pada saat ini, pelat baja telah ditekan sedikit demi sedikit, dan Lin Huan mengeluarkan darah lagi. Nightmare mau tidak mau mengangkat kepalanya dengan ngeri dan melihat ke pelat baja dengan duri yang tak terhitung jumlahnya karena terkejut. Lin Huan berjongkok sedikit demi sedikit di bawah tekanan pelat baja, seluruh tubuhnya berkeringat. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai batas perlawanan tertinggi. Mimpi buruk memandang bagian atas kepala pelat baja dengan panik, tiba-tiba melihat di tengah pelat baja itu sebenarnya terdapat lubang bundar setebal jari. Lubang bundar tersebut terlihat sangat dalam dan misterius. Pada saat kritis seperti itu, mimpi buruk tidak punya waktu untuk memikirkannya. Melihat Lin Huan berlutut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau ke dalam lubang bundar pada saat kritis. Setelah itu, Lin Huan tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk.
Namun saat mimpi buruk memasukkan jari mereka ke dalam lubang, hal yang menakjubkan adalah alih-alih jatuh, pelat baja tersebut malah mengeluarkan suara gemuruh dan naik ke atas. Mereka merusak mekanismenya, kata Sirius dengan linglung. Suehong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya mereka tidak boleh mati. Mereka seharusnya tidak mati, tapi aku harus mati. Sirius jelas sedikit panik dan meraung, metode apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Lin Huan? Mekanisme di kamar gelap ini telah dirusak olehnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Suehong menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak bisakah kita duduk saja dan menunggu kematian? Teriak Sirius. Tentu saja, kami tidak sabar untuk mati. Darah Merah dengan dingin berkata, sekarang situasinya, Lin Huan hanya untuk menahan jatuhnya pelat baja, menghabiskan sebagian besar kekuatannya, sekarang dia belum dapat pulih. Jika dia pulih, kamu dan aku akan mati. Maksudmu, Sirius berkata sambil tersenyum, manfaatkan ini dan bunuh nyawanya. Ya, Suehong mengangguk dengan berat dan berkata, manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Jelas sekali, Lin Huan tahu bahwa dia akan menghadapi tantangan yang lebih berbahaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk dengan lutut bersilang. Dia memobilisasi Yin dan Yang untuk menyelaraskan Qi dan mencoba memulihkan kekuatannya. Namun, pada saat ini, pintu rahasia ruangan itu terbuka lagi, dan Suehong serta Sirius masuk ke ruangan gelap itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mimpi buruk sudah di depan mata. Mimpi buruk, kamu selalu bijaksana dan bijaksana. Sekarang kamu menjadi begitu bodoh dengan Lin Huan. Bukankah sudah jelas apa yang akan kita lakukan? Sirius mencibir, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitinya. Nightmare berdiri di depan mereka tanpa ragu-ragu. Mimpi buruk, kamu tidak bisa mengalahkan siapapun di antara kami. Kamu masih ingin menarik kami, bukankah kamu ingin mati? Sirius memelototi mimpi buruk. Sirius, jangan bicara omong kosong dengannya. Jika kamu menunda 1 poin lagi, Lin Huan akan memulihkan 1 poin lagi. Merah darah sangat mengingatkan Sirius. Ya, saya lupa bahwa Lin Huan adalah tujuan penting kita. Sebelum kata-kata Sirius keluar, cakar Sirius sudah padam, seperti kilat, menyerang mimpi buruk dengan sangat cepat. Mimpi buruk melihat cakar serigala datang dengan cepat hari itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk memblokirnya. Tetapi kecepatan mimpi buruk jauh lebih kecil daripada kecepatan Sirius. Telapak tangannya tidak terhalang, dan cakar Sirius telah menangkap dadanya. Mimpi buruk tiba-tiba memudar, cemas, upaya memihak. Dan cakar Sirius, yang memegang mantel mimpi buruk, hancur. Untuk sesaat, kulit putih mimpi buruk muncul. Warna merah darah terlihat pada kulit seperti salju dan batu giok, dan tidak bisa menahan air liur. Namun, meski pakaian Nightmare rusak, dia tidak mempedulikannya. Dia terbang keluar dari kakinya yang panjang dan mengenai Sirius. Dengan pukulan backhand, Sirius menarik kaki Nightmare dan menjatuhkannya ke tanah. Begitu kaki Nightmare berputar, dia berbalik dan menyerang Sirius lagi. Suehong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berteriak, Sirius, kungfu-mu benar-benar terbelakang. Butuh waktu lama untuk melawan mimpi buruk. Sirius berkata, dia berusaha keras. Aku tidak bisa membawanya, kamu tidak datang untuk membantu. Sambil tersenyum dingin, Suehong terbang menjauh, mengangkat tangannya dan bertarung dengan Meng Yan, dan berkata, Sirius, aku akan berdiri di sini dulu, dan kamu akan berurusan dengan Lin Huan. Sirius menjawab, bagus. Balik dan serang Lin Huan. Mata merah darah itu melihat mimpi buruk. Meski sedingin gunung es, namun keindahannya dingin. Untuk sesaat, pikirannya kacau, dan dia ingin menggoda mimpi buruk. Meng Yan tahu bahwa Suehong adalah seorang leceron tua yang kotor. Melihat tangan berwarnanya melambai di depannya, mau tak mau dia merasa bosan. Dia mengangkat tangannya dan memukul Suehong dengan keras. Kekuatan Suehong hanya di atas dan tidak di bawah Sirius. Kali ini, Meng Yan mengangkat tangannya dan menepuk dirinya sendiri. Begitu dia berbalik, dia sudah sampai di belakang Meng Yan. Mimpi buruk setelah latihan ketat, keterampilan alaminya lumayan, tidak berbalik, setelah ditendang. Suehong mendorong kaki Meng Yan untuk membalikkan badan. Kaki Meng Yan didorong ke belakang oleh Suehong. Dia hendak berbalik, tapi dia dipegang erat oleh Suehong di belakang punggungnya. Mimpi buruk menakutkan dan mendesak untuk sementara waktu, dan mereka memarahi dengan marah, tetapi mereka tersenyum dan menutup telinga.
Lin Huan sedang mengumpulkan kekuatannya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Sue Hong sedang menyerangnya. Dia tidak punya waktu untuk menolak. Dia tidak bisa menahan nafasnya dan segera mundur. Secara terkejut, Sirius mulai menyerang Lin Huan dengan bayangan cakarnya. Lin Huan menghabiskan terlalu banyak energi. Saat ini, kekuatannya tidak dapat dipulihkan, tetapi dia harus menghindari serangan Sirius. Dia mau tidak mau berenang di bawah bayang-bayang cakar Sirius. Namun, Rao sangat marah sehingga Lin Huan mau tidak mau ditangkap oleh Sirius berkali-kali. Untuk sesaat, dia kesakitan. Dokter warna bunga persik, Sirius Yin mengukur tanah untuk tersenyum, menyerang Lin Huan lagi. Lin Huan berusaha keras dan bersembunyi di mana-mana, tapi dia masih disakiti oleh Sirius dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, Lin Huan menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menahan pelat baja, jadi dia diserang oleh Sirius saat ini, dan dia hanya bisa dikalahkan. Si merah darah benar-benar serigala seks tua, saat ini dari mimpi buruk yang terpotong seperti batu giok melihat godaan di antara puncak mimpi buruk, sebenarnya keluar dari air liur. Di saat kebingungan, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh sutra yang tak terbatas itu. Perasaan halus dan lembut membuat Sue Hong merasa sangat nyaman dan mabuk. Tapi mimpi buruk membenci sumsum tulangnya, dan matanya terbakar. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan menggigit tangannya yang berdarah. Merah darah mau tidak mau mengeluarkan seekor babi yang melolong, mencoba melepaskan diri, tetapi mimpi buruknya tidak kunjung hilang. Darah merah mengangkat tangannya dan menepuk punggung mimpi buruknya. Mimpi buruk, panggilan menyedihkan terdengar, dengan darah di mulut, dengan dingin menatap darah merah. Ini seperti hantu yang keluar dari neraka. Sue Hong memandangi tangannya yang berdarah, tidak bisa menahan kebencian dan kemarahan, dan meraung dingin, mimpi buruk, kamu ingin mati. Merah darah itu terbang lagi, mimpi buruk yang tak terduga tak terhindarkan, berisi senyuman tebal tak terbatas, memandang merah darah seperti bunga-bunga indah. Sue Hong tercengang, tapi meskipun mimpi buruk itu indah, itu sangat penuh kebencian. Hari ini dia harus mati. Melihat kekuatan telapak tangan berwarna merah darah itu semua ingin menyerang tubuh mimpi buruk diserang oleh telapak tangan ini, hanya takut mati. Lin Huan melihatnya pada pandangan pertama, dan tiba-tiba merasa sesak di hatinya. Mimpi buruk ini mengkhianati mereka demi menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa meninggalkan keselamatannya? Terlepas dari serangan Sirius, dia terbang dengan tiba-tiba. Bau merah darah ditiup angin, dan terkejut, dia terbang untuk menghindar, tapi Lin Huan melakukannya dengan sangat cepat. Lin Huan menamparkan punggungnya dan bergegas ke depan tanpa sadar. Kekuatan Lin Huan tidak cukup, jadi dia tidak menimbulkan banyak kerusakan pada Sue Hong. Merah darah, alarm palsu, tapi melihat wajah mimpi buruk ada di hadapannya, bukan karena keberanian melawan hidup, dengan air liur, siap melenyapkan mimpi buruk itu ke tanah. Namun, mimpi buruk tidak mudah untuk dibandingkan. Melihat darah merah dan penuh nafsu, mereka ingin memanfaatkan diri mereka sendiri. Saat ini, saya mencoba yang terbaik untuk menendang selangkangan yang berdarah itu. Darah merah kembali mengeluarkan jeritan seperti babi, menutupi selangkangan jeritan tak henti-hentinya. Sue Hong merasa putra keduanya sangat menderita dalam 2 hari terakhir. Dia ditendang oleh Rose dan hampir memecahkan telurnya sendiri. Saya ditendang oleh mimpi buruk kali ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun rasa sakit yang mendalam itu, saya khawatir telur saya sendiri benar-benar pecah kali ini. Jeritan merah darah tak henti-hentinya, menutupi rasa sakit di selangkangan hingga melompat-lompat. Namun, saat ini, dia terkena bola meriam daging seorang pria, dan darah merah terciprat ke tanah, dan matanya penuh bintang. Saat ini pusing, juga tidak tahu apakah sakit di atas tak tertahankan, atau sakit di bawah. Ternyata Lin Huan baru saja menyerang Sue Hong. Serigala mengikutinya hari itu. Setelah Lin Huan menyerang, si pembunuh tiba-tiba menamparkan punggung Lin Huan, yang menyebabkan Lin Huan memukul Sue Hong seperti misil. Lin Huan memuntahkan darah dan duduk perlahan. Mimpi buruk juga terluka, berteriak, Huan saudara. Sirius mencibir, melihat Lin Huan yang telah dikalahkan oleh dirinya sendiri, dia menjadi semakin bangga. Dan darah merah karena kecerobohan, satu demi satu terluka, rasa sakit di tanah bergulung. Sirius tersenyum ringan, kakak merah darah, istirahat dulu di samping, Lin Huan terluka parah, ini aku yang menanganinya. Sue Hong mengangguk dengan keras, naik ke akar tembok dan mencoba menyembuhkan.
Sirius memandang Lin Huan dengan dingin dan tersenyum. Lin Huan, ini waktunya kamu mati. Suara Sirius Fang jatuh, menipu tubuh, terbang keluar dari cakar Sirius dan meraih Lin Huan. Mimpi buruk melihat Sirius di bawah si pembunuh, selama ini berhasil, Lin Huan akan mati. Seketika itu juga, Yu Yong bangkit dan terbang untuk menghadang. Melihat bahwa pembedahan jantung oleh Sirius tidak dapat dilakukan sesuai keinginannya, Sirius membalikkan cakarnya ke telapak tangannya dan menepuk-nepuk mimpi buruk dengan keras. Serigala hari ini berada di bawah tekanan, jelas ingin mengalahkan mimpi buruk sampai mati. Murid Lin Huan menyusut dan berbalik. Dengan keras, Sirius memukul punggung Lin Huan dengan keras. Lin Huan merasa hitam di depan matanya, tenggorokannya terasa manis lagi, dan seteguk darah menyembur ke leher seputih salju mimpi buruk itu. Sangat hangat, dengan bau darah yang menyengat dari hidung, mimpi buruk mau tidak mau mengeluarkan darah. Saudara Huan, Saudara Huan. Mimpi buruk berteriak, namun, Lin Huan perlahan jatuh ke tanah. Saudara Huan, Saudara Huan. Mimpi buruk berteriak, Lin Huan duduk di tanah dengan lemah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat kelopak matanya. Lin Huan, pergilah ke neraka. Sirius melambai ke seluruh bayangan cakar langit dan meraung, Lin Huan, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, dan aku akan membiarkanmu mati di bawah kematian Sirius yang kelaparan. Nightmare memandangi kepala serigala yang tak terhitung jumlahnya dengan ngeri, dan tiba-tiba berkumpul menjadi serigala besar. Dia bergegas menuju Lin Huan dengan panik. Dia kaget dan lupa berteriak. Dia hanya merasa ada yang kosong di pikirannya. Melihat Lin Huan hampir mati di bawah cakar serigala, tubuh asli Yuanying di tubuh Lin Huan tiba-tiba muncul dan menjadi sangat menyedihkan. Mata Lin Huan tiba-tiba terbuka, matanya merah, aneh dan ganas, seperti Jenderal Iblis Liar. Sue Hong melihat perubahan Lin Huan dengan heran. Dia terkejut, Lin Huan sangat terpukul oleh penggunaan ki yang berlebihan dan bau mulut. Sekarang dia marah, yang menyebabkan kebingungan seluruh nafasnya, sehingga dia kerasukan setan. Ketika serigala raksasa tiba-tiba menyerbu Lin Huan tiba-tiba mengangkat tangannya dan mematahkan mulut serigala itu. Dengan teriakan Sirius, hantu itu menghilang dan kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, Lin Huan meraih salah satu lengan Sirius dengan kedua tangannya, dan menariknya ke bawah. Hari itu, lengan serigala itu ditarik ke bawah oleh Lin Huan. Tiba-tiba, darah terciprat, darah menutupi langit. Sirius berteriak dengan getir, berbalik dan melihat mata gila Lin Huan, dan berteriak ngeri, Lin Huan, jangan bunuh aku. Namun, Lin Huan telah datang. Sirius berbalik dan berguling ke tanah dengan ngeri. Lin Huan jatuh ke tanah dan bergegas menuju Sirius lagi. Karena kesakitan, Sirius berguling ke tanah, menunggu untuk bangkit dan melarikan diri. Namun, Lin Huan, seperti hantu, berdiri di depan Sirius. Sirius memandang Lin Huan, yang seperti iblis liar, dengan ngeri. Tiba-tiba, kekuatannya tercurah dan tiba-tiba menjadi gempar. Sirius melayang ke udara dan menyerang Lin Huan.